Oke, Assalamualaikum guys, selamat malam. Kembali lagi dunia horor. Dan pada hari ini saya bersama bapak kita. Kanan diri bapak. Kapan? Ya, selamat malam pada hadirin di malam ini. Perkenalkan, nama saya Sirai, kelahiran di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi pada malam hari ini saya ingin mengutarakan apa yang pernah saya alami, dan apa yang akan saya utarakan ini semuanya tergolong pada yang sudah saya alami, kejadian mistik ataupun tidaknya, nyata ataupun tidaknya. Yang jelas nyata itulah yang akan saya utarakan pada malam ini. Oke, selamat. Oke pak, jadi pada hari ini saya akan bercerita sesuatu tentang hal mistis. Ya, bisa dibilang tentang horor. Jadi selama bapak mulai ninjak kota Tanjung Pinang Timur dari tahun berapa? Kalau saya boleh tahu sih. Itu tahun 2007 saya mulai menginjak kota Tanjung Pinang Timur. Saya aslinya Kalimantan Barat. Memang pada waktu sebelum saya sini ke Tanjung Pinang ini, saya memang sudah banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar. Contohnya nih pak, kalau saya boleh tahu, entah itu teman-teman bapak yang datang ke rumah yang menyampaikan bapak, kenapa bapak bisa nggak kayak dia punya pengalaman, pak saya menemukan hal mistis pak setelah saya masuk ke ruangan bapak, rumah bapak. Apakah di sekitar rumah bapak itu bapak pernah mengalami sesuatu, entah itu pandangan bapak seperti entah hal yang tidak diinginkan bapak, atau bapak merasa terganggu di saat pertama kali bapak tinggal di kota Tanjung Pinang Timur ini? Nah, ini Hal yang pertama kali bapak alamin gitu. iya, saya paham. Nah, begini, ini ada kisah. Ini kisah nyata. Memang kalau secara fikir, fakta susah untuk dipaktakan. Dalam arti kata susah untuk dipaktakan, tapi nyata. Di antara ada dan tiada, tapi ini nyata. Waktu itu, sewaktu saya masih tinggal, Di daerah mana tuh pak kalau saya boleh tahu? saya di Kota Piring, saya tinggal di Pulau Kerangdewa. Itu sering, semenjak saya ngontrak di suatu rumah, itu memang sering saya alami, termasuklah istri dan anak-anak saya itu datang. Termasuk istri saya pun sering mengalami juga yang kejadian itu sama dengan yang saya alami. Ada seorang nenek sering berkunjung ke rumah, tapi saya tidak mengetahui, dan saya bertanya juga sama istri saya, dia pun juga tidak mengetahui itu nenek itu siapa. Nah, bahkan setiap kali nenek itu datang, dianya selalu memberi salam dan membawakan sebotol minyak. Ya, kalau secara logika dipandang nyata itu minyaknya parfum, dibilang parfum kasturi. Tapi kalau secara pandangan batin itu ada kejanggalan. Nah, cuman dalam arti kata, saya tuh kalau untuk bercerita berlebihan kepada keluarga, sanak saudara kan tidak mungkin, karena saya pun tidak mau juga dikatakan terlalu berlebihan. Nah, tapi malam ini saya utarakan apa adanya. Nah, setelah itu dia datang ke rumah, selalu dia numpang sholat. Kira-kira umur nenek itu berapa? Tapi ini minta maaf, saya tidak lebih tidak kurang ini. Yang saya ketahui nenek itu berusiakan umuran sekitar 70-an tahun. Jadi setelah dia datang ke rumah bapak, dia tiba-tiba datang atau dia sekedar menumpang, entah itu sholat apa segala macam, atau dia bawa barang ataupun dia berpakaian lama seperti ya selayaknya berpakaian zaman dulu, atau gimana Pak? Atau cara berpakaiannya seperti biasa aja gitu? Ya singkat-singkat bapak lah.
Kalau masalah pakaian, ini sulit juga untuk dicernai. Kalau secara sepintas, ya memang kalau dipandang dengan mata kasar, pakaian seperti biasa. Seperti saya punya istri pun bilang pakaiannya biasa. Pernah juga sempat saya ngotot, dia tidak berpakaian seperti biasa. Bahkan pakaiannya seperti pakaian orang zaman dulu. Jadi kayak kebaya terus kayak gimana, kayak sarung batik Ya gitu, seperti Pak, ya? gitu. Cuman berbentuknya kusam. Jadi kan pasti setiap rumah ini pasti ada tetangga nih Pak. Ya. Nah, karena di setiap rumah itu ada tetangga. Apakah tetangga itu selalu bertanya itu nenek siapa, ataupun tetangga itu nggak tahu? Itu nenek itu datang ke rumah bapak, apa dikarenakan bapak aja bisa melihat, atau tetangga sebelah juga bisa melihat? Begini Pak, waduh, ini saya merinding begini Pak. Ini tapi ini kan fakta-fakta aja yang ada ya. Kita berceritakan pada fakta yang ada Pak ya. Ini sesuai pada pengalaman hidup saya. Yang saya ketahui, tidak ada satupun yang bisa melihat itu. Karena waktu pertama kali nenek itu datang ke rumah, dia minta izin sholat. Dia menjual parfum itu sama saya. Harganya kalau tak selingat saya waktu tahun 2010 itu harganya hanya 2.000 perak. Tapi orang rumah itu mengasih 5.000 perak. Parfumnya tidak diambil, hanya mengasih nenek ini untuk naik transport katanya. Naik transport ya, kalau kami Kalimantan kan naik transport. Tapi tak tahu lah sini transport atau apa itu nggak tahu lah kan. Bersama juga. Sama. Itu. Jadi yang anehnya setelah keluar di muka pintu tuh saya kejar, itu neneknya hilang. Sedangkan saya punya niat itu saya mau antar itu nenek ke Batu 10. Oh, bapak mau ngantar nenek itu di tempat tujuan dia pulang. Ya, dibilang Batu 10. Dan pada saat itu juga bapak mau nolongin untuk mengantar dia ke Batu 10 tujuan nenek itu. Ya, Dan nenek itu pun tidak ada. Tidak gitu. ada. Begini Mas, rumah pintunya rumah itu nenek itu melangkah, saya ngambil kunci. Apa ke bermenit-menit kan tak mungkin. Kalau selogika 1 menit pun tak nyampai. Sedangkan pintu di antara pintu kamar tempat gantungan kunci itu dengan pintu rumah tempat keluar itu berdekatan, jaraknya hanya 3 meter. Hanya sekedar ngambil kunci, nenek turun, saya kejar udah tak ada. Satu lagi yang saya alami lagi ya, yang menurut bapak benar-benar ngejanggal lah, bahwa bapak nggak percaya itu manusia, atau kayak atas kepercayaan bapak sendiri itu bahwa merasakan dia itu emang manusia, atau dalam arti kata dia hal yang ya kuno budus itu gimana? Kalau bagi bapak sendiri? sebetulnya kalau kita ngambil dari kesimpulan, aduh, minta maaf Pak ya, ini sambil ngerinding nih Pak. Masalahnya kita ini kan fakta Pak ya, fakta ini ya. Jadi ini sambil ngerinding nih Pak. Kalau bicara masalah ini kan termasuk yang saya alami. Kisahnya begini Pak. Saya waktu kecil dulu, saya punya keluarga. Kakeknya saya turunnya ke paman saya, abangnya bapak saya yang tua. Itu dulu kan dia kan orang pintar. Memang orang pintar, tapi agamanya pun juga kuat. Dia selalu bantu orang. Waktu itu saya pernah kena sakit itu kurang lebih 1 bulan. Yang saya pandang itu, kalau saya keluar dari kelambu, kalau sini enggak tahu apa ya, kalau kita tidur kan ada kelambu kan dalam kan. Nah, jadi kalau saya keluar dari kelambu tuh saya mulai orang tuh kecil, tak banyak kayak boneka selama 1 bulan. Tapi kalau seandainya di dalam kelambu dia besar gitu. Terus ya dalam kelambu kalau selain mama sama bapak sama kakak sama adik itu kecil, tapi kalau hanya keluarga itu dia tetap normal. Nah, dari suatu
ilham ataupun rahmat dari Allah, kan kita tidak tahu kan dia kasih kelebihan Tuhan. Jadi paman tuh bilang nanti waktu itu bapak saya kan namanya kan Muhammad Ali. Ali dibilang nanti engkau, tapi ini minta maaf ya, ini sini terbuka ya ngomongnya, terbuka karena ini kan fakta, ini bukan mitos, saya fakta, saya berbicara ini fakta apa adanya ya. Jadi, Ali kata abangnya bapak saya yang tua ini, anak engkau itu akan punya keturunan, tapi sebelum anak engkau punya keturunan, anak engkau itu kalau dari sisi terangnya atau sisi gelapnya anak engkau itu kan tahu. Jadi bapak bertanya lagi sama mama tadi. Mungkin mama pun bertanya sama saya. Dari situlah awalnya, sehingga saya sudah keluarga, terkadang secara lisan ataupun tidak lisan, nampak jelas ataupun tidak jelas, sesering terpandang, kadang-kadang dia lewat, kadang apa gitu. Nah bahkan saat saya mau berkunjung ke sini itu dipanggil untuk menghadiri acara malam ini, saya pun juga terasa. Tapi kalau untuk saya mengatakan ini jelas faktanya, kelihatan seperti fakta wujud biasa, saya tidak bisa mengatakan itu. Yang jelas hanya samaran yang ada saya pandang. Nah, seperti seksinya tadi kan, itu sifatnya itu hanya samaran, sama-samaran. Tapi kalau untuk fakta, jujur saya tidak boleh mengatakan fakta. Tak ubahnya seperti bayangan aja gitu lewat, tapi tidak nyata gitu. Nah, disitulah sehingga saya itu bisa ketemu dengan beliau itu. Memang kalau saya prediksi beliau itu usianya sekitar 300 tahun lah itu, kalau saya prediksi usianya. Masalahnya begini Pak, lepas mimpi itu saya dikasih uang 300.000. Inilah usia aku ketemu, ditunjukkan uang 300.000 zaman itu. Dia memberi papa 300.000 dan dia mengatakan itu usia aku. Kemungkinan bisa jadi itu umur dia Pak, kayak saya tuh umurnya 300 mungkin jadi itu. Dia hanya menjelaskan secara nggak berlangsungan, tapi kalau sedikit saya memahami itu bisa dibilang itu umur dia 300. Nah, cuma di pelampiasin dia lagi ke uang 300.000 tadi. Dan saya ingin bertanya lagi nih Pak, kan saya juga baru dapat dan saya juga baru dapat cerita dari tetangga Bapak, katanya waktu dia mau lewat di rumah depan rumah Bapak, katanya ada Bapak yang lagi duduk di pintu, dan setelah dia mau balik lagi, tahu-taunya dia baru ketemu Bapak, baru pulang rumah. Apakah di rumah itu Pak, orang banyak mengira rumah itu Bapak ada dua, kadang-kadang orang bingung, orang di rumah itu ada orang atau tidak, dalam satu sisi Bapak di rumah. Bapak pernah nggak kayak saya tuh, entah itu istri Bapak, anak-anak Bapak, menemuin kayak contohnya pandangan mereka tuh Bapak ada di rumah, tapi tahu-tahunya Bapak di luar. Pernah nggak Bapak melakukan itu? Itu Pak, sebetulnya saya pun tidak berani penyalebar. Tapi dikarenakan Bapak sudah tahu dia tetangga yang berkata begitu, rumah kosong, rumah tempat saya tinggal kontraknya itu kosong, tapi terkadang saya ada, terkadang istri saya ada, itu benar. Saya mengatakan benar. Memang kalau secara akal sehat itu kan mustahil kata. Nah, tapi kita kan kemarin mustahil ada dan mustahil tiada. Karena barang itu dia tetap ada. Itu betul, memang betul Pak. Contoh kemarinnya, ini sering terjadi. Kalau saya tidak di rumah, memang betul, memang saya akui karena orang banyak yang komentar. Cuma selama ini masih tutupi. Memang betul. Walaupun saya dimanapun saya berada, apalagi sekarang saya kan sering main keluar daerah.
paling 2 bulan 3 bulan, kadang 1 bulan deh saya udah berangkat lagi keluar daerah lagi itu. Jadi tidak di rumah, di luar daerah pun juga itu Pak. Di mana saya tinggal memang banyak orang berkata begitu. Bahkan termasuk istri saya juga saya alami ini. Tapi saya tidak menghiraukan. Pernah istri saya pulang kampung ini, waktu itu tahun 2017 istri saya pulang kampung, itu juga dihebohkan. Tiba-tiba istri saya kata orang ada di rumah, duduknya di depan rumah sama anak saya yang bungsu itu laki-laki. Jadi anak saya ini 2 Pak, laki-laki 2. Langsunglah teman saya telepon, tetangga saya, "Bang, istri abang sudah pulang bang." Tapi saya tak merespon, saya iya-iyakan aja gitu. Tapi sudah tahu bahwa di rumah itu tuh sebetulnya ada. Contoh kayak Ya contohnya yang Bapak bisa lihat lah, apa yang ada di rumah itu. ya gini Pak, di Pulau Biramdewa itu kan penuh dengan sejarah. Tapi ini minta maaf ya, kita ngambil singkat ya Pak ya. Karena ibaratnya kalau saya mau bincangkan kisahnya sejarah ini dalam suatu untuk menjadi komen, serasa mungkin banyak orang yang lebih mengetahui tentang sejarah sini. Iya benar. Jadi sini yang saya ketahui aja Pak ya, maaf ya. Saya tidak berlebihannya, karena suatu berlebihan nanti kan ujung-ujungnya mengundang tak enak gitu kan. Tapi minta maaf ya, seperti sejarah itu kan sudah mulai pudar. Sejarah yang lama tergulung ombak, ibaratnya dihantami sejarah yang baru, dihantam badai. Jadi kebanyakan itu sejarah itu Pak banyak berubah. Itu di Pulau Biramdewa itu sebetulnya banyak Pak. Kalau untuk hal yang seperti begitu banyak. Cuman kalau sinilai orangnya pada baik, penjaganya baik orangnya, warganya baik, Sama gitu Pak ya. ya. Iya. Itu makanya orang juga banyak bertanya kadang, kalau pendapat awak bang gimana bang, atau pendapat awak gimana bang pulau. Orangnya baik, makanya penunggunya baik. Jadi kalau ada seseorang mengatakan sejarah yang begini sebegini, saya pun agak berani mengatakan, karena asal usulnya Pulau Biramdewa itu kita kan sudah tahu. Nah itu pun saya pun tidak berani juga membahas dalam masalah bidang-bidang begitu kan, karena nanti kan saya takutnya berlebihan gitu Pak. Cuman apapun yang saya ketahui, yang akan Bapak tanya ke saya, yang mana saya tahu akan saya jelaskan. Tapi kalau sekiranya luar dari jangkauan saya, mungkin saya tak bisa menjelaskan gitu kan. Contoh seperti ini kan, ya setiap rumah kosong orang selalu melihat di rumah sini ada orang, kepada saya itu betul Pak. Karena setiap kali saya mau melangkah di rumah selalu saya pesankan, ya Kak, ini omong punya omong nih tok banyak kayak nek datuk apa tapi nek datuk gitu kan, tolong jagakan keluarga anak cucu nih. Nah, jadi saya tuh selalu ngomong gitu. Saya juga pernah ada informasi juga dari Kota Piring. Tuh kalau kita pernah di Kota Piring, kita harus mengucapkan salam. Apakah itu benar? Nah, apakah itu memang harus, atau itu sekedar kita hoax? tapi itu nyata Pak, memang nyata itu Pak. Karena sering terjadi, itu sering terjadi Pak. Ya termasuk saya punya teman-teman, bahkan anak angkat saya sendiri pun sudah membuktikan, sudah terbukti itu. Pertama kali dia masuk, saya bilangkan, nanti kalau kamu masuk rumah Bapak, tolong sampai di simpang 3, karena tanjak Kota Piring itu turun Pak, itu ada simpang 3. Kalau kita turun ke Kota Piring itu ada sebelah kanan dulu tuh ada bekas agak
Jadi kalau kisahnya orang dulu berapa tahunnya silam itu memang angker. Ada seorang perempuan stres di gantung diri. Stres bukan dikarenakan otak dia stres, tapi pikirannya sudah stres. Dia tak mampu memendung masalah dia sehingga dia gantung diri. Itu jadi dia melampiaskan rasa sakitnya dia dan dia melakukan hal bunuh diri. Ya, itu yang saya ketahui dari warga. Dan saya pun juga pernah melihat waktu itu. Ya, kalau mau dia katakan nyata seperti sebelah tadi, itu mungkin saya bohong kayak. Cuman seringkali saya kalau sendiri turun ke bawah itu selalu dia mengikut. Terkadang hanya kelibat gitu. Memang tak ubahnya seperti dinding. Kita lipat dinding itu Pak. Seperti begitu. Itu memang sering saya alami gitu. Cuma saya kan tidak merespon gitu kan. Yang penting kan sudah cukup saya tahu. Itu juga ya. Kalau saya punya dari anak angkat saya, teman-teman saya semuanya saya kasih tahu, mereka pengen pembuktian, itu sudah terbukti. Mereka turun sampai simpang 3 Kota Piring ini, pulau ini, simpang 3. Kan sebelah kanan ada perumahan. Turun ke bawah. Di situ Pak tempatnya Pak. Itu sendiri jadi. Oh, jadi kan ya pas turunan dari gerbang gitu. Berarti setiap kita mau masuk. Iya. Itu kita harus mengucapkan salam. Iya, salam dulu. Itu udah sering terjadi. Bukan 1-2 orang Pak. Terus udah kebanyakan itu. Terus ya ada sebanyak informasi dari warga Kampung Piring. Ketika kita mau buang kecil sembarangan, kebanyakan itu laki-laki ya, dan kebanyakan laki-laki yang suka buang air kecil sembarangan. Dan saya nggak tahu kalau perempuan Pak ya. Tapi setahu saya setiap orang mau laki-laki perempuan, mereka baru menginjak pulau Miram Kota Piring itu, mereka harus bilang ini datuk dulu. Itu apakah benar? Apakah benar dan apakah harus? Itu kan kayak datuk cuma buang air kecil, kalau salah jangan dipapain. Apakah itu benar? Apakah itu harus? Emang udah semestinya kita harus minta izin karena takut kesalahan apa segala macam? Ya memang sih kalau kita pikir gitu kan, ini kalau masa hal-hal yang sebegitu Pak gini sebenarnya dari zaman moyang gitu dulu itu kan sudah ada sedikit tabe nek tato lari jauh sana, anak cik komo buang air kecil buang air besar itu tak banyak permisi lah gitu, karena kita kan tidak bisa melihat ya. Jadi kalau seandainya kita tidak permisi, tiba-tiba terkena dia. Makanya kadang-kadang zaman sekarang kan masih tetap sedikit orang ada yang merasakan dia yang beginilah begitulah kadang-kadang setelah orang pintar begini tiba-tiba dikasih air, kadang di mana tempatnya kenanya di situ dikasihkan tiba total gitu kan. Yang jelas itu hanya simbol. Dalam arti kata simbol itu sebagai peringatan sebetulnya. Kita pun tidak bisa juga percaya tentang masalah itu. Yang jelas kita kalau pencinta kan harus teratur. Apalagi seperti hal-hal begitu kita pun tidak mungkir kan, memang ada. Itu memang ada. Contohnya, saya waktu itu pernah saya kerja di Uban. Saya waktu itu kerja di bendungan air di Uban. Kalau sore memancing ikan gabus, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang 4 ekor tiap hari dapat. Ini. Tapi selama saya kerja di bendungan itu hampir tiap hari makan ikan gabus, tapi perasaan itu ikan gabus yang dipancing itu ikan itu aja. Nggak ada ikan lain. Tidak ada Pak, tidak ada. Jadi sebelum 2 hari kemudian saya semua pulang ke Pinang dari Uban, mau pulang ke Pinang, ini saya dapat alamat. Alamat apa tuh Pak? Nah,
alamat. Orangnya tinggi, orangnya seperti berwujud seperti kita. Dan seperti itu, orang tinggi, cuman badannya bongkok seperti udang. Dia melemparkan barang itu di pondok itu. Pas malam terakhir saya tidur, itu di dekat tower itu kayak kelereng ya tuh, bermain kelereng. Itu saya pandang seperti bola api turun bola api. Bapak tahu bola api? Tak banyak kalau zaman dulu tuh seperti orang main bola kelapa bakar. Oh, jadi kayak santet gitu Ya, bentuknya, kayak santet. Jadi kayak seperti bola api gitu, Pak. iya. Nah, Dan jadi tiba-tiba kalau seandainya nongol dari atas, kalau kita tunjuk kan kata orang lah, saya nggak tahu, Pak ya. ya, Kalau kita tunjuk kadang katanya hilang gitu. ya, tapi itu sebenarnya tidak. Dia tuh dari bawah Ke atas gitu. naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Jadi saya bingung, ini mau gimana ini kan. Setelah satu batang rokok itu saya perhatikan dia diam di tower itu. Langsung saya turun dari tangga, langsung ke dia kan dekat kolam kan ada sungai kecil gitu. Sungai kecil, saya ambil air, saya simbol, hilang. Pas jam 1 malamnya lagi, saya tidak bisa tidur kan, saya ngerokok, dia muncul. Jadi saya ini berempat orang ini, teman-teman saya ini semuanya udah pada gini semua. Ada yang nama Sabran itu teman saya itu, tapi ini udah pada ketakutan, Gemetaran gitu. udah terkejam celana ini, sakit takutnya. Barang tuh semakin besar. Nah, sampai baju saya koyak, Pak, ditarik di situ, Pak. Bagian ini. Ya, begini, Pak, minta maaf ya. Nah, gini, kamu jangan pergi ya. Kamu temenin aku aja, katanya. Bahaya, kamu jangan dekati gitu. Tapi saya dekati karena kenapa? Saya yakin semakin besar ini barang, berarti dia semakin jauh. Karena saya kan itu kan petua. Kalau kami Pak, kalau untuk mengisahkan seperti petua-petua itu banyak. Oke. Seperti petua itu, makanya kami berani seperti begitu. Kami yakin itu petua itu tidak akan leset. Apa yang kita pandang, kalau semakin besar berarti dia semakin jauh. Ya, kalau semakin kecil berarti dia semakin mendekat. Nah, itulah yang harus kita hindari. Nah, disitulah yang terkadang yang bikin saya berani dan saya penasaran. Berarti dari tahun Pak Kray ini, dari tahun 2003 sampai akhir tahun sekarang ini, dia begitu banyak pengalaman yang ketika dia pertama kali melihat Kota Tanjung Timur, dan dia bisa dibilang pengalamannya cukup banyak untuk hal-hal mistis. Dan buat Pak Kray, terima kasih sudah gabung podcast kami. Dan untuk kalian jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa juga video loncengnya dan tahu notifikasi kami dari cerita-cerita horor selanjutnya. Oke? Selamat ya, sampai jumpa.